Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya imamil atqiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil asfiya, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pecinta akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, semua ulama bersepakat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, merupakan suatu kegiatan yang akan diberi pahala oleh Allah bagi orang yang membacanya. Meskipun orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak mengetahui arti, tidak mengetahui makna, tidak mengetahui maksud dari ayat yang dibaca, Allah akan memberikan pahala, Allah akan membalasnya, Allah akan mencatatnya sebagai bentuk ibadah. Para ulama mengambil kesepakatan sesuai dengan landasan, sesuai dengan sumber dari agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi sahabat-sahabatnya, bagi sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Yakni orang-orang yang membacanya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan bacalah Al-Quran. Nabi Muhammad tidak mengatakan bacalah Al-Quran beserta maknanya, bacalah Al-Quran beserta angan-angan maknanya. Namun Nabi Muhammad hanya mengatakan bacalah Al-Quran. Dasar yang pertama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tersebut Nabi Muhammad menjelaskan, khairun nas, sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, kalau dia pertama kali belajar, pasti dia hanya tahu tentang hurufnya. Bahkan huruf Al-Quran saja dia tidak akan tahu. Oleh Nabi Muhammad, orang tersebut diberi predikat sebaik-baik manusia, orang yang belajar Al-Quran. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain juga Nabi Muhammad menjelaskan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dan dia sudah fasih membaca Al-Quran tersebut, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Dalam lanjutan hadisnya Nabi Muhammad juga menjelaskan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun lahu ajroni. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih dalam keadaan tetak-tetak, gak lancar bacanya, bahkan dia merasa berat, kesulitan sekali dalam belajar membaca Al-Quran, maka kata Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu artinya, meskipun tidak tahu maknanya,
bersepakat termasuk jenis ibadah, termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala. Maka para jamaah, jangan pernah Anda semua mendengarkan ungkapan-ungkapan atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran harus tahu maknanya. Kalau membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, merupakan hal yang sia-sia, merupakan kegiatan yang sia-sia, merupakan ibadah yang tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pendapat yang salah. Ikutilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikutilah pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka memberikan pendapat, mereka menyepakati pendapat, mengeluarkan pendapat sesuai dengan arahan, sesuai dengan landasan sumber-sumber agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka para jamaah, bagaimanapun panjenengan semua, baik yang sudah lancar ataupun yang belum lancar, istiqomahkanlah membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun panjenengan tidak tahu maknanya, panjenengan termasuk ashabih, panjenengan termasuk sahabat-sahabatnya Al-Quran. Dan panjenengan kalau istiqomah, Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong panjenengan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan sedikit dari kami memberikan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah, disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.